Baik jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mulia, yang kekal kudus, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan bersyukur karena kemurahan-Mu. Kami bisa beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Engkau Tuhan yang menolong kami, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang kami dengar bersama-sama, meneguhkan kami semua, memotivasi kami, memperbaiki kehidupan kami di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau Tuhan bagi kami karena kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Walaupun Bapak Ibu di rumah dan saya di sini, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita bersama. Kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini terdapat dalam Ratapan 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tema kita pada pagi hari ini, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan orang-orang Yehuda, akibat daripada ketidaktaatan mereka, mereka dibuang, mereka dijajah, sehingga mereka mengalami berbagai penderitaan yang sungguh luar biasa. Mereka menderita secara fisik, mengalami tekanan sosial yang begitu luar biasa, mereka mengalami penindasan identitas sebagai bangsa. Oleh karena itu kalau kita membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, ada begitu banyak penderitaan yang mereka alami. Mereka dihina, harta milik mereka dirampas dan dikuasai. Lalu kemudian mereka mengalami kelangkaan kebutuhan pokok. Tidak ada jaminan keamanan bagi mereka. Pemuda-pemuda diharuskan untuk bekerja keras. Lalu kemudian terjadinya pembunuhan, mereka mengalami kelaparan, perempuan-perempuan diperkosa, bahkan mereka hidup di bawah kekuasaan pelayan. Coba kita bayangkan, bukan hidup di bawah kekuasaan pemerintahan yang tertinggi, tetapi mereka hidup di bawah kekuasaan seorang pelayan. Dan ini merupakan hinaan yang luar biasa, akibat daripada dosa yang mereka lakukan. Mereka tidak mau taat kepada Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau kita membaca juga di dalam Ratapan 1, ya di sana dikatakan bahwa yang dahulu ramai laksana seorang janda Laia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, tetapi sekarang dijajah. Yang dahulu bersukacita di pintu-pintu gerbang, sekarang dirundung duka cita. Yang dahulu ada perayaan-perayaan, sekarang sunyi senyap. Yang dahulu mulia, sekarang direndahkan. Dosalah yang membuat semuanya terjadi. Di dalam pasal 1 ayat yang kelima, ada sebagian kalimat yang berkata demikian. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Jadi akibat daripada dosa, akibat dari mereka tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka. Di dalam Amsal 13 ayat 21 berkata, orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mau pilih yang mana? Kita pilih malapetaka atau kita pilih kebahagiaan?
Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dosa mendatangkan jerat dan malapetaka. Dosa merampas sukacita dan damai sejahtera dari hidup kita. Dosa itu pasti menghancurkan. Lalu kemudian kita perhatikan orang-orang Yehuda, tatkala di dalam penderitaan yang begitu berat, mereka tidak berdaya. Lalu kemudian mereka datang di hadapan Tuhan. Mereka memohon belas kasihan Tuhan. Mereka menyampaikan permohonan kepada Tuhan dengan berkata, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, ada 3 hal yang kita renungkan bersama-sama melalui tema hari ini. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Yang pertama, sadar dan bertobat. Katakan sadar dan bertobat. Di dalam ayat 7 berkata, Bapa-bapa kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Di dalam ayat yang ke-16 dan 17 berkata, mahkota telah jatuh daripada kami, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur. Mengapa orang-orang Yehuda berkata, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan? Karena mereka sadar, mereka telah sadar bahwa hidup di dalam dosa itu membuat mereka tidak berdaya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-17 tadi bahwa hati menjadi sakit. Bahkan mata ini tidak bisa melihat. Itu adalah gambaran bagaimana dosa yang mereka alami sehingga Tuhan menghukum mereka. Oleh karena itu mereka sadar dan bertobat. Mereka datang di hadapan Tuhan. Mereka berkata, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Mereka sadar dan bertobat dengan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Di dalam ratapan 3 ayat 40-41 berkata demikian, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Jadi di dalam ketidakberdayaan oleh karena penderitaan yang mereka alami karena dosa, akhirnya mereka sadar, lalu kemudian bertobat, mereka datang di hadapan Tuhan. Mereka menyelidiki hati mereka, mereka mengaku salah di hadapan Tuhan. Mereka rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Jadi mereka sadar dan bertobat dengan mengakui segala dosa mereka di hadapan Tuhan. Tetapi yang berikut, mereka sadar dan bertobat bahwa tidak ada yang bisa membawa mereka kembali kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membawa mereka kembali kepadanya. Mereka berkata begini, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Menyadarkan mereka bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak bisa datang berjumpa dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membawa mereka kembali kepadanya. Oleh karena itu mereka berkata bahwa, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Jadi di dalam kesadaran mereka, di dalam pertobatan mereka mengaku dosa di hadapan Tuhan. Lalu kemudian mereka berkata, hanya Tuhan yang bisa membawa kami kembali kepadanya. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan. Kita pun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita harus sadar dan bertobat dari cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin.
Kita harus sadar dan bertobat dari cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus sadar dan bertobat dari misalnya korupsi. Kita sadar dan bertobat dari kemalasan. Kita sadar dan bertobat dari yang suka berkata kasar dan tidak sopan. Kita sadar dan bertobat dari suka berbohong dan lain-lain sebagainya. Itu yang harus kita tinggalkan di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita sadar dan bertobat, kita dibawa Tuhan kembali kepadanya. Yang percaya berkata amin. Dan waktu kita kembali kepada Tuhan, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Kita menikmati anugerahnya. Kita menikmati kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita ingat cerita perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika dia jauh dari bapaknya, dia pergi, lalu kemudian hidupnya berantakan. Dia jatuh miskin, tidak berdaya. Akhirnya dia sadar. Saya percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Sehingga dia sadar akan hidupnya. Akhirnya dia katakan, saya harus kembali kepada Bapa saya. Begitu dia kembali, bapaknya sambut dengan luar biasa. Dia mengaku dosa dan akhirnya dia hidup bersama dengan bapaknya. Dia tidak mengalami kekurangan-kekurangan. Dan itulah gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya. Waktu kita sadar dan bertobat, maka kita pasti mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Yang kedua, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa hanya Tuhan yang bertakhta selama-lamanya. Hanya Tuhan yang bertakhta selama-lamanya. Di dalam ayat yang ke-19 berkata, Engkau ya Tuhan bertakhta selama-lamanya. Takhtamu tetap dari masa ke masa. Orang-orang Yehuda mengalami penderitaan karena ulah mereka sendiri yang tidak mau dengar dan taat kepada firman Tuhan. Mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengandalkan manusia. Mereka mengandalkan bangsa-bangsa lain. Yang semuanya itu terbatas. Terbatas di dalam memberikan pertolongan. Terbatas di dalam memberikan rasa aman dan lain-lain sebagainya. Hanya Tuhan yang berkuasa. Hanya Tuhan yang bertakhta sampai selama-lamanya. Mereka sadar dan mereka berkata, Engkau ya Tuhan bertakhta selama-lamanya. Takhtamu tetap dari masa ke masa. Mereka mengakui bahwa ternyata hanya Tuhan yang berkuasa. Ternyata hanya Tuhan yang bertakhta di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka berkata demikian di dalam doa mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas dan tidak tersaingi. Yang percaya berkata amin. Kuasa Tuhan tidak terbatas dan tidak tersaingi. Amin. Dia memegang kendali atas alam semesta. Dia memegang kendali atas segala situasi yang terjadi. Dia memegang kendali atas hidup dan masa depan kita. Mengapa? Karena Dia Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Dia yang mengizinkan segala sesuatu terjadi menurut rencana dan kehendaknya. Di dalam Daniel 2, di dalam Daniel 2 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya membaca untuk kita semua. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberikan hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Itulah Allah kita, itulah Tuhan kita. Amin. Hanya Dialah sumber hikmat kita, Dia adalah sumber kekuatan kita, hanya Dialah sumber pengetahuan kita. Dia dapat mengubah saat dan waktu, Dia dapat memecat dan mengangkat seseorang, Dia dapat menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia Allah yang maha tahu. Haleluya. Hanya Tuhan yang berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Oleh karena hanya Dia yang berkuasa sampai selama-lamanya, maka kita harus menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Kita hidup menurut kebenaran firman-Nya. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Yang percaya berkata amin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dikatakan serahkanlah seluruh hidupmu. Jadi serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dia akan menenangkan hatimu. Serahkanlah pergumulanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak, memberikan jalan keluar kepadamu. Serahkanlah sakit penyakitmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Dia akan menyembuhkan engkau. Serahkanlah masa depanmu kepada Tuhan dan percayalah dengan sungguh-sungguh kepadanya, dan Dia akan bertindak untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Oleh karena itu kita harus menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena hanya Dia Allah yang berkuasa selama-lamanya. Ada satu cerita, seorang anak kecil mainannya rusak. Lalu kemudian dia panggil ayahnya, dia menyerahkan mainan yang rusak itu kepada ayahnya untuk diperbaiki. Kemudian ayahnya ini memperbaiki. Waktu sedang memperbaiki, anaknya ini instruksikan ayahnya. Waktu dia melihat mainannya, dia bilang ke ayahnya, ayah, yang sebelah kiri yang rusak. Ayahnya ikutin. Lihat yang sebelah kiri, tidak menemukan kerusakan. Lalu kemudian anaknya bilang, oh mungkin di sebelah kanan ayah. Akhirnya kembali lagi ayahnya, lihat yang di sebelah kanan. Tidak juga menemukan kerusakan. Lalu kemudian anaknya bilang ke ayahnya, kalau begitu mungkin ada di depan ayah. Lihat ke depan, tidak ada lagi yang rusak. Akhirnya ayahnya bilang ke anaknya, kalau kamu menyerahkan mainanmu untuk ayah perbaiki, jangan kamu instruksikan ayah, perintahkan ayah. Kalau caramu begini, kamu perbaiki sendiri. Ayahnya tinggalin mainannya. Lalu kemudian anaknya mencoba untuk memperbaiki lagi, tetapi dia tidak bisa memperbaiki. Akhirnya dia kembali datang kepada ayahnya, merengek-rengek kepada ayahnya, ayah tolong dong perbaiki mainan saya yang rusak. Akhirnya ayahnya kembali untuk memperbaiki, tetapi ayahnya bilang kepada anaknya, kamu diam saja, kamu tenang saja, lihat papa yang perbaiki, ayah perbaiki. Pelajaran apa bagi kita dari cerita ini, kisah ini bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian?
Kerap kali kita seperti anak kecil ini. Kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tidak menyerahkan semuanya. Kita meminta kepada Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Ini yang seringkali terjadi. Kita berserah kepada Tuhan, tetapi kita masih ingin mengatur Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita mengakui bahwa hanya Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita, maka serahkanlah hidup kita kepadanya dan percaya sungguh-sungguh, maka Dia akan bertindak. Yang ketiga, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Yang ketiga, selalu siap dibaharui oleh Tuhan. Katakan selalu siap dibaharui oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-21b dikatakan, maka kami akan kembali kepadamu, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Merupakan suatu permohonan dalam kerinduan yang besar kepada Tuhan. Mereka rindu untuk diperbaharui. Mereka rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan. Mereka rindu untuk menikmati lagi hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Mereka rindu untuk menikmati pemeliharaan Tuhan. Mereka rindu untuk menikmati kebahagiaan, berkat-berkat di masa lampau yang telah mereka alami di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka berkata, baharuilah kami. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, secara daging atau manusia lahiriah, kita rindu supaya yang lama disingkirkan dan diganti dengan yang baru. Amin. Misalnya, HP yang lama diganti dengan HP yang baru. Mobil yang lama diganti dengan mobil yang baru. Atau model yang lama diganti dengan model yang baru. Memang kita harus terbuka mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap semua perkembangan dan pembaharuan yang terjadi sekarang ini, supaya kita tidak ketinggalan. Tetapi jangan kita kehilangan fokus yang paling utama di dalam hidup kita. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Selalu siap dibaharui secara rohani. Katakan selalu siap dibaharui secara rohani. Jangan kita hanya cepat tanggap terhadap semua perubahan yang terjadi sekarang ini dan mengabaikan manusia rohani kita. Janganlah kita hanya memoles manusia lahiriah kita saja, tetapi kita juga harus memoles manusia rohani kita. Amin. Supaya apa? Supaya kita terus menjadi berkat. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16, Rasul Paulus juga mengingatkan kita semua bahwa manusia lahiriah kita itu harus dibaharui dari hari ke hari. Artinya bahwa kehidupan di dalam Yesus adalah kehidupan yang terus-menerus diperbaharui. Amin. Kehidupan di dalam Yesus itu terus-menerus harus diperbaharui. Bahkan di dalam ayat yang ke-18, kita terus membangun kapasitas rohani kita untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Amin.
hal-hal yang tidak kelihatan. Bahkan kalau kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, dikatakan kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Kepada kebajikan, pengetahuan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Kepada ketekunan, kesalehan. Kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi itu artinya apa? Setiap hari kita terus mengalami pembaharuan secara rohani. Kita harus naik dari level rohani yang satu kepada level rohani yang lain di dalam kehidupan kita. Jangan hanya secara lahiriah saja membuat kita memperhatikannya, tetapi secara rohani tidak. Tetapi inilah kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kita semua sebagai orang percaya bahwa kita harus selalu siap untuk dibaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Orang yang selalu siap dibaharui oleh Tuhan akan terus bertumbuh secara rohani untuk mengalami perkara-perkara yang besar, untuk mengalami perkara-perkara supranatural Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan yang kekasih, ada 3 hal yang kita renungkan bersama-sama sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Yang pertama apa? Kita harus sadar dan bertobat. Yang kedua apa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Kita mengakui bahwa hanya Tuhan yang bertakhta, yang berkuasa selama-lamanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus selalu siap dibaharui oleh Tuhan. Itulah kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Materaikan kebenaran-Mu Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami tiap hari. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami akan masuk di dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau. Tuhan berkati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, siapkan roti dan anggur masing-masing di rumah. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus bersama-sama. Firman Tuhan berkata, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Penetapan perjamuan kudus. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Roti ini melambangkan tubuh Yesus. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Anggur ini melambangkan darah Yesus. Yesus berkata, cawan berkat ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri.
Kita mengangkat roti di tangan kanan kita masing-masing. Mari kita berdoa secara pribadi. Lewat perjamuan kudus ini kita mengalami mujizat dari Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap kami yang saat ini ada di hadapan Tuhan, menikmati perjamuan kudus dengan roti terangkat di tangan kanan kami masing-masing. Kami mengingat akan setiap penderitaan yang Engkau alami. Engkau melakukan semuanya itu untuk kami, Bapa. Oleh karena itu kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa peduli akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami semua senantiasa mengalami berkat-berkat, mengalami terobosan-terobosan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ingatlah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dihancurkan karena dosa-dosa kita. Makanlah dengan penuh iman. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita masing-masing. Seajak kita semua berdoa secara pribadi. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan keyakinan iman. Perkatakan perkataan-perkataan iman bagi kehidupan pribadi kita, bagi keluarga kita. Dalam nama Yesus Tuhan. Darah-Mu tercurah bukan saja untuk menghapus segala dosa kami, tetapi untuk menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Oleh karena itu yang sakit kami percaya sembuh di dalam nama Yesus. Yang berada di dalam berbagai kelemahan-kelemahan, kami perintahkan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami semua mengalami berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau luar biasa bagi kami. Ingatlah darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Minumlah dengan penuh iman. Mari di hadapan Tuhan kita berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami telah menikmati persekutuan, perjamuan bersama-sama dengan Engkau pada pagi hari ini. Dan hamba percaya bahwa kami semua mengalami berkat dari Tuhan. Kami semua mengalami terobosan dari Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Yang mencari pekerjaan, mereka mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini yang kami nikmati bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat dan berkat. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini bisa beribadah memuji dan memuliakan Tuhan.
Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, menikmati perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami berkenan di hadirat Tuhan. Kebenaran-Mu menguatkan kami untuk menjalani kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan yang prima bagi seluruh jemaat. Tuhan, Engkau pelihara hidup seluruh jemaat Tuhan yang ada. Bawa mereka semua untuk senantiasa hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau lindungi, tutup bungkus seluruh jemaat Tuhan yang ada dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, virus, bakteri, apapun Tuhan. Buat semua yang mereka kerjakan berhasil. Bagi ibu-ibu yang hamil, Tuhan berkati mereka. Kandungan mereka, janin yang ada Tuhan, Engkau berikan pertumbuhan yang sempurna. Biarlah pada waktunya mereka melahirkan dengan selamat, nama Tuhan dipermuliakan. Bagi yang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawat mereka, Engkau sembuhkan mereka semua Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Engkau berikan jalan keluar, supaya mereka dapat memperoleh pekerjaan yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Yang sedang bekerja, Tuhan terus berkati segala usaha pekerjaan yang seluruh jemaat lakukan lewat segala usaha pekerjaan mereka. Berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir melimpah-limpah atas kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Semua program-program yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah turut bekerja, sehingga lewat setiap program yang ada dapat dilakukan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Begitu juga hamba berdoa menyerahkan semua persembahan-persembahan jemaat yang mereka berikan kepada Tuhan. Engkau berkati, kuduskan semua persembahan yang ada. Dan kami percayakan kebenaran firman Tuhan. Tatkala kami memberikan persembahan di dalam kerelaan dan ketulusan hati kepadamu, maka persembahan kami berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau tolong pemerintah bangsa kami, Presiden bersama dengan seluruh jajaran, dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok tanah air Indonesia. Engkau turut campur tangan Tuhan, sehingga pemerintah mampu untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi, memajukan bangsa ini, mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan juga tolong aparat keamanan, TNI Polri yang ada supaya dapat menjaga keamanan di bangsa ini dengan baik. Kerinduan kami supaya ekonomi Indonesia terus bertumbuh Tuhan, karena kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan mereka semua yang bekerja di rumah-rumah sakit yang ada. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan yang prima bagi mereka semua. Mereka dapat menikmati semua pelayanan yang ada dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, apapun yang akan kami lakukan sepanjang minggu berjalan ke dalam tangan-Mu. Engkau mendahului semuanya Tuhan, sehingga apa saja yang kami kerjakan lakukan, kami dapat lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Arahkanlah hati kita semua kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tetap tinggal menyertai jemaat Tuhan, mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.